Oke, selanjutnya setelah kabel adalah outboard. Outboard adalah pemasangan perangkat jaringan yang dipasang tidak ditanam pada dinding, melainkan dibiarkan terlihat dari luar. Teknik pemasangan ini bukan hanya berlaku untuk saklar atau stop kontak, outlet UTP, mikrofon, namun juga berlaku pada teknik pemasangan kabel. Jadi untuk pemasangan kabel atau pemasangan modul yang dilakukan sesudah ruangan itu berdiri, maka kita menggunakan outboard. Jadi dia nongol keluar itu dari tembok, bukan di dalam tembok. Nah, fungsinya outboard ini adalah sebagai kotak supaya modul itu aman, artinya tidak terkena benda, misalnya pas perpindahan lemari atau kena meja dan seterusnya. Sehingga lebih aman dan secara estetika lebih enak untuk dilihat. Oke, coba saya gedein dulu. Oke. Nah, selanjutnya adalah faceplate. Faceplate ini adalah bagian muka yang berhadapan langsung dengan sisi luar dari modulator RJ45 agar penampilan kelihatan lebih rapi. Bisa ditaruh di dalam tembok atau di luar tembok, menonjol. Biasanya faceplate ini sepasang dengan outboard. Outboard itu yang tadi, yang ini. Ini outboard, kemudian ini namanya faceplate. Nah, kalau inbo itu ada di dalam tembok, ya, jadi ini yang kelihatan hanya si faceplate-nya saja, outboard-nya ini nggak kelihatan. Untuk yang selanjutnya adalah modul, atau biasa disebut dengan modular. Soket UTP RJ45 Cat6 untuk dipasang di patch panel dan wall outlet. Jadi dipasangnya di sini nih, di sisi ini. Aduh, ini harusnya ada pointer. Nah, di sisi ini, di sinilah modul itu dipasang. Nah, ini ini ada dua modul ini. Biasanya satunya untuk data, satunya untuk telepon, atau bisa juga untuk dua-duanya untuk data. Nah, sekarang adalah modul. Modul ini adalah soket UTP RJ45 untuk dipasang di patch panel dan wall outlet. Nah, RJ45 yang sebelumnya saya terangkan ini adalah RJ45 ini. Nah, ini kita colokin di sini nih, di dalam sini. Ini di bawahnya kalau dibalik dia ada lubangnya. Di dalam modul ini ada 8 pin sesuai dengan warna yang ini. Tipe yang biasa dipakai itu adalah yang B. Di sini misalnya adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Urutannya seperti itu. Untuk anak SMK teknik jaringan biasanya hafal sih. Nah, ini adalah patchcord. Patchcord sendiri adalah kabel dengan panjang tertentu yang sudah terpasang konektor di ujungnya. Jadi ini belinya udah jadi ya, atau kita juga bisa bikin handmade. Ini adalah konektornya RJ45, ini RJ45. Ukurannya berapa? Ukurannya 3 meter, semeter, 8 6 in juga ada. Tergantung kebutuhan di lapangan. Untuk di rak biasanya yang 6 in yang kecil. Nanti saya tampilkan gambarnya. Nah, ini patch panel. Patch panel ini adalah alat dalam jaringan UTP yang dipergunakan untuk menempatkan modul pada rak switch. Nah, di sini modul-modul itu ada ditempatkan di sini nih. Ini biasanya 24. Ada juga yang 48, tapi untuk satu barisnya tetap saja 24. Hanya saja untuk 48 ini gandeng nih. Di bawahnya sini ada. Nah, selanjutnya adalah wiring manajemen atau kabel manajemen. Ini berfungsi untuk merapikan kabel belakang yang menuju ke modul RJ45. Kabel power atau listrik bisa di-set horizontal, bisa di-set vertikal. Ini untuk yang tipe vertikal ya. Jadi kabel itu keluar dari sini atau keluar dari sini. Nah, ini sisa kabel dari sisa patchcord ini dimasukin ke sini, masuk ke dalam sana. Ini tidak dipakai untuk patchcord yang 6 in. Ini yang 1 meter itu biasanya pakai ini, atau 3 meter. Fungsinya jadinya kabelnya lewat sini, keluarnya lewat sana. Nah, ini masuk ke switch nih di sini nih. Oke, ini adalah tampilan jadi dari outboard, modul, dan faceplate. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, ini adalah si kotaknya, si faceplate-nya. Di sini adalah kotaknya. Nah, ini adalah modul yang tadi. Nah, ini RJ45 yang nyolok ke PC. Ini kebetulan adalah di sisi pada user ini. Nah, ini kenapa dipasang di dinding banyak begini? Karena untuk memudahkan cek
alat atau barang atau inventory di perkantoran ini mudah. Jadi misalnya meja berpindah, ini tidak berpindah, jadi nggak masalah sih. Jadinya untuk memudahkan pengecekan atau penghitungan jumlah titik itu biasanya begini. Nah, ini adalah tampilan dari PES panel dan access suite ini yang saya ceritakan tadi. Ini adalah PES code yang 6 in. Ini tidak membutuhkan wiring management karena dari modul ini langsung masuk ke suite. Nah, ini tampilannya bagus banget ini. Nah, misalnya bagaimana dengan yang di bawah, untuk pot-pot yang di bawah ya. Ini berarti di sini ada PES panel satu lagi, persis seperti yang di atas ini. Untuk di sini nih, kabelnya nanti turun begitu. Kebanyakan video di YouTube itu seperti ini. Untuk di data center ya atau di rack. Itu seperti standarnya memang begini. Nah, ini adalah contoh dari pemasangan modul dan perangkat aktifnya. Jadi ini modulnya ada di atas semua, kemudian perangkat aktifnya ada di bawah. Ini masih ada kekurangan, yaitu di sini harusnya ada wiring management. Jadi gambar yang kabel yang menyilang ini, yang modulnya dari sini tapi membutuhkan untuk pot ke sini sesuai konfigurasi dari si switch, maka dia harus menyilang ke sini. Nah, di sini ada yang namanya wiring management yang besar. Jadinya ini nggak kelihatan, yang kelihatan hanya ini sama si perangkat switch. Nah, kalau sudah begini enak banget ini manajemen, atau kita kalau ada troubleshoot, ada trouble untuk penanganan keluhannya mudah. Apalagi di sini ada label yang baik. Ini merek conduit semua ini. Ini untuk modul yang siku ya, dia ada namanya, ada sudut 45-nya dia. Dia miring, nggak lurus kayak yang ini. Ini kan lurus ini. Kalau yang ini miringnya. Jadi 12. Oke, lanjut. Ini adalah tang potong. Tang potong itu alat untuk pemasangan jaringan yang digunakan untuk potong kabel UTP. Jadi untuk motong kabel UTP itu sebenarnya bukan pakai tang yang besar itu ya, tapi pakai tang kecil yang ini. Dan ini kalau yang merek Panduit lumayan mahal harga. Kemudian untuk merek-merek yang lain ada sih sekitar 30 atau 40.000 sampai 60.000 dan seterusnya, tergantung harga. Dan yang sudut yang paling diperlukan untuk pemasangan untuk memotong kabel UTP itu ada di sini tajamnya. Saya pernah nyoba yang seharga untuk Panduit yang beneran sama bandingkan dengan yang 30.000 memang jauh. Dan ini jangan dipakai untuk motong kawat yang besar ya, karena ini nanti dia di sini pecah nanti. Ada rotary wire, ini untuk pengupasnya. Jadi kabel UTP kan ada kulitnya itu. Nah, ini ngupasnya pakai ini, bukan pakai cutter. Ini ada ukuran untuk ketajamannya di sini. Jadi pisaunya, kabelnya dimasukin sini, ini diputar. Nah, ini pasti aman. Jangan pakai cutter ya. Maksudnya cutter biasa itu. Oke, ini tang crimping. Ini tang crimping yang merek Panduit ya. Harganya mungkin sekarang sekitar 3 jutaan lebih sampai 5 juta deh. Kalau tang yang biasa sih 100.000 juga ada ya. Kalau ditanya bisa nggak ya pakai yang 100.000 ya bisa. Cuman kualitasnya untuk penekanan pin ke kabel ini nggak sebagus si Panduit sih. Kalau Panduit ini jarang sekali meleset untuk pinnya, karena di sisi ini ada benar-benar presisi ya. Hampir nggak ada salah kalau pakai tang ini. Apa ini LGJT? LGJT ini untuk si modul. Misalnya ini untuk memasukkan sini ke sini ini butuh yang namanya agak susah sih, LGJT. Ini banyak dijual di pasaran sekitar 80-an ribu kalau nggak salah. Ini juga sama sih GJT, karena modul Panduit ada beberapa macam. Nah, ini dua perangkat ini harus ada untuk terminasi pada modul. Oke, setelah semuanya itu pemasangan itu sudah jadi, maka dibutuhkan namanya LAN tester kabel UTP. Ini adalah Fluke, merek Fluke. Ini alat yang digunakan untuk mengukur apakah tarikan kabel itu layak dipakai apa enggak. Nah, di sini nanti tampilannya ada sih, hasilnya bisa di print.
atau bisa diambil soft copy. Ini hasilnya menampilkan qualified misalnya untuk 1100, dan ini untuk kecepatan kabelnya ya. Jadi Cat 5 nggak mungkin dapat 1000, dia dapat 100 misalnya. Ada hari, kemudian ada waktu kapan, kemudian ada panjangnya, jadi sekaligus bisa diukur panjangnya ya. 35 dan seterusnya. Kemudian ada version, ini saya nggak tahu ini version apa. Serial number juga kayak serial number dari perangkatnya ini. Nah, kalau yang terminasinya benar, maka ini akan lurus nih, 1 ketemu 1 sampai 8 ketemu 8. Nah, ini baru bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik dan menjadi cahaya. Nah, jadi data itu lewatnya jadi kayak kecepatannya itu cahaya. Wus lah. Nah, kabel fiber optik ini ada 2, kemudian yaitu single mode dan multi mode. Untuk jarak di 400-500 meter kita pakainya multi mode, kemudian untuk jarak di atas itu pakai single mode. Multi mode itu terbagi atas beberapa macam, sebenarnya single mode enggak deh, single mode itu hanya. Oke, ini adalah cara pemasangan untuk kabel fiber optik. Single mode itu ada yang jenisnya namanya OX2, ada 200 meter atau 100. Ada sampai 10 giga, itu sampai 10 km loh. Jauh banget, 10 kilo. 10 kilo kita bisa ngirim data dengan begitu cepat. Untuk multi mode ada OM 1, 2, 3 sampai 5. Nah, ini 10 giganya bisa sampai gini. Ada 40 giga sampai 100 meter. Nah, ini adalah keuntungannya pakai si fiber optik. Banyak sih. Sampai 100 meter ya. Ini multi mode memang sampai 400 meter. Ini sampai 100 giga. Nah. Kalau multi mode ya itu. Kalau single mode sampai 10 kilo. Untuk 1 gignya sampai 5000 meter. Nah, untuk 10 giganya sampai 10 kilo. Oke, standar pemasangan kabel fiber optik hampir sama dengan si kabel UTP. Dari switch masuk ke OTB, dari OTB ada tarikan yang misalnya 10 kilo tadi, kemudian masuk ke OTB lagi, baru masuk ke switch. Kita menggunakan Pascot. Pascotnya tentunya Pascot kabel UTP ya. Pascot kabel FO. Dan ini tipenya harus sama ya. Kalau di sini ada di sini single ya, di sini harus single, di sini multi ya harus multi. Jadi nggak bisa misalnya di sini single, di sini multi, ya nggak bakal nyambung. Oke, ini adalah standar pemasangan kabel FO, penampakan kabel fiber optik yang displaying dalam optical termination box. Wujudnya OTB itu begini nih, untuk model panduit ya, ada beberapa merek lain yang agak berbeda. Dia pakainya LC, ini masuk ke sini nih. Ya, ini untuk spare. Jadi kabel fisiknya itu dari sini masuk sini. Nah, muter-muter di sini baru sini. Biasanya urut sih core-nya tuh 1 2 3 4 5 6 itu. Sampai berapa? 96 pernah ya untuk terminasi. Ini yang di depan OTB, yang tampilan OTB yang di depan ini. Jadi nanti si ini Pascot. Nah, di sini ada Pascot kan. Pascot ini nyaloknya ke sini. Sampai bunyi ceklik ya. Ini ada kunciannya di sini. Sampai bunyi ceklik baru biasanya bisa bagus untuk koneksinya. Nah, ini ada namanya join closure. Join closure itu misalnya begini nih. Dia dipakainya kalau ada insiden. Misalnya ada kabelnya kena cangkul atau kena beko, kemudian putus. Nah, kita nyambungnya itu harus pakai ini. Nah, dan harus ada spare kabel. Kalau nggak ada spare kabel ya ini harusnya 2 berarti. Potong sini pakai ini, di tengahnya ada kabel baru lagi. Ini bisa dilihat nih di pinggir-pinggir jalan itu ada, kalau ada galian fiber optik ini pasti pakai ini. Misalnya pelebaran jalan atau pembangunan apa ya? Pembangunan gedung atau apa. Kalau ada kabel fiber optik yang terpotong ini pasti pakai ini nyambung. Nah, ini Pascot kabel FO. Nah, ini sama nih. Tipe dari Pascot ini untuk konektornya ada macam-macam ya. Ada SC, ada LC dan seterusnya. Yang bundar itu namanya ST ya.
era Tango itu udah banyak nggak dipakai. Sekarang yang paling banyak dipakai itu LC. LC itu ya ini begini. Ini lubang-lubang untuk LC. Nah ini LC nih. Oh ya ini LC. Yang ini LC. Ini SC nih. Kalau nggak salah ya. Ini kalau kuning ini biasanya single mode. Ini ada dua begini. Ya biasanya di sini ada A sama B atau A doang untuk menandai ujungnya yang mana. Oke, ini adalah splicer fiber optik. Ini adalah perangkat untuk menyambung tadi. Jadi misalnya ada perangkat, ada kabel tadi yang putus, ini nyambungnya pakai ini. Atau terminasi pada OTB ini. Nah, ini kan sambungannya ini. Nah, ini harus pakai ini. Ini. Sekarang ada banyak merek ya yang dipakai. Ada banyak merek untuk splicer ini, mulai dari yang murah sampai yang mahal semuanya ada sih. Banyak di pasaran dan sewa juga ada sih untuk splicer ini. Oke, ini namanya OTDR. OTDR itu fungsinya untuk apa? Untuk mengetes sambungan FO tadi. Pemasangan FO. Jadi misalnya kita udah masang begini nih. Nah, itu dicek nih pakai ini. Pakai namanya OTDR. Bagus nggak, nyampe nggak, tarikannya ada teku nggak, ada bending nggak, itu ada di sini. Ini termasuk dipakai untuk troubleshoot, misalnya ada kabel FO yang putus bisa pakai ini. Nah ini juga sama seperti splicer, dia ada banyak merek dari yang murah sampai yang mahal, ada semuanya ada sih. Oke, ini adalah printer label. Printer label ini digunakan untuk melabeli dari misalnya nih, ini harus dilabel supaya kita nggak bingung. Ini misalnya nomor 1, 2 ini ke gedung mana, 3, 4 ke gedung mana, dan seterusnya. Kenapa pakai ini? Ya memang karena dipakainya ini. Untuk misalnya di Panduit ada garansi pemasangan kabel itu 25 tahun. Itu syaratnya label itu harus awet, kemudian mudah dibaca dan gampang dipasang. Nah ini adalah salah satu rekomendasi untuk label printer. Cuman harganya agak mahal, termasuk juga kertas yang untuk ininya mahal. Pitanya itu mahal. Oke, setelah pemasangan kabel, kemudian pemasangan FO dan seterusnya, setelah dicek, maka kita lanjut ke namanya topologi. Topologi adalah cara menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya sehingga membentuk suatu jaringan. Jenis topologi yang paling sederhana dari banyaknya topologi adalah topologi point to point. Ini adalah topologi ring, jadi muter nih. Ini misalnya di kota Bandung, ini Jakarta, ini Cilegon, ini nanti muter. Atau ini gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Nah ini sampai muter lagi ke titik awal. Ini namanya ring. Kemudian ada mesh, hampir sama kayak ring, cuma di tengahnya ada. Kemudian ada star. Nah paling banyak digunakan di lembaga atau di kantor-kantor ini adalah star. Jadi dari tengah ini nyambung ke A, ini ke gedung B, ini gedung C, gedung D, dan seterusnya. Kemudian ada fully connected, jadi semuanya dari yang star tadi di tengahnya nggak ada. Atau sama seperti ring, cuman ada garisnya. Ini nih, dari titik A ke B, C, ke D, dan seterusnya. Kemudian ada line. Line ini kayak jalan raya sebenarnya. Ini nih. Jadi titik A nyambung B, B ke C, dan seterusnya. Jadi kayak ular. Tree. Kalau tree juga sama sih, kayak star aja sebenarnya. Kemudian ada bus. Bus ini saya belum pernah lihat sih. Oke. Yang paling banyak tentunya adalah star. Sepengalaman saya ya. Kalau ada yang punya pengalamannya silakan menuliskan di komentar. Oke. Topologi yang umum digunakan untuk jaringan yang agak besar atau enterprise yang usernya 1000 ke atas misalnya, itu seperti ini. Ada ISP, kemudian ada router, kemudian ada masuk ke firewall, dari firewall masuk ke core switch, masuk distribusi, kemudian akses baru ke enterprise. Rata-rata seperti ini. Nah sekarang teknologi-teknologi baru itu antara router, firewall itu jadi satu, bahkan sama core switch pun jadi satu. Jadi ini 3 perangkat ini jadi satu. Perangkat apa yang pakai begitu? Ada banyak.
Silakan aja cari di pasaran, termasuk bahkan ada yang sekarang perangkat-perangkat itu sudah ada IPS-nya, udah antivirus dan seterusnya. Jadi bukan kayak firewall yang terpisah seperti ini. Tapi tetap ada juga yang vendor itu memakai firewall yang terpisah juga. Jadi terpisah dari router dan seterusnya. Oke, internet. Internet itu pasti ada namanya penyedia jasa internet bahasa Indonesianya atau ISP. Biasanya sih orang-orang kerennya ISP. ISP itu Internet Service Provider. Kalau di Indonesia ada Indosat, ada Telkom, ada apa? Ada banyak sih, banyak. Silahkan aja sih. Ada My Republik dan seterusnya. IndiHome kayak apa? Banyak lah. Oke, sekarang ada namanya bandwidth. Bandwidth merupakan sebuah kapasitas yang bisa dipakai di kabel Ethernet. Jadi sebenarnya bandwidth itu lebar pita ya, bukan kecepatan. Lebar pitanya berapa gitu. Semakin tinggi bandwidth itu semakin mahal. Namanya sewa sebenarnya. Jadi kita itu bukan beli tapi sewa. Cuman sekarang agak murah sih untuk yang broadband ya. Misalnya 80 mega itu berapa gitu. Ada banyak pilihan. Tentunya kita kalau ada banyak vendor ISP yang semakin banyak tentunya semakin bagus karena harganya semakin murah. Oke, router. Router dari ini yang paling atas itu. Router adalah perangkat yang memberikan data melalui jaringan internet dan menghubungkan ke semua perangkat yang terhubung. Nah, router itu sebenarnya gateway ya. Jadi misalnya ada segmen 2, ada segmen 3, ada segmen 4 dan seterusnya sampai ribuan segmen itu ngumpulnya di sini nih. Yang namanya router itu. Misalnya nih, kalau di rumah Anda ada internet dari luar masuk ke dalam. Nah, itu ketemunya kan di router. Itu baru 2 dari WAN ke LAN itu. Nah, kalau LAN, kalau yang di tempat-tempat yang besar itu bisa ribuan atau ratusan. Semuanya ngumpul di sini, gateway. Ngumpulnya di sini. Nah, makanya antar segmen yang beda itu bisa ketemu. Termasuk misalnya dari rumah Anda bisa ke Facebook, ke YouTube dan sebagainya itu karena jasa si router. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall namanya firewall itu fire itu api, wall itu dinding, jadi dinding api lah. Jadi sesuatu yang menyerang atau yang nggak baik ke jaringan kita, makanya akan terbakar oleh si firewall. Merek firewall yang terkenal tentunya ada Cisco itu ASA ya. Kemudian ada Checkpoint, ada Palo Alto, ada Sophos, FortiGate, Juniper dan seterusnya ada banyak. Ada juga merek-merek Cina, ada juga banyak sih. Ada core switch, perangkat switch utama. Ini sebagai menggabungkan beberapa device network switch menjadi satu kesatuan. Nah, core switch ini adalah switch yang ada di tengah untuk jaringan star ya. Jadi nanti dari sini baru ke misalnya ke gedung A, gedung B, gedung C ini dari sini semua. Kalau ini mati-mati lah sudah. Makanya untuk penempatan ini listriknya harus bagus, kemudian suhu. Jadi listrik sama suhu sih yang paling bagus. Sama orangnya juga. Distribution switch berfungsi sebagai penghubung antara core dan akses. Nah, ini ada di tengah dia. Ini satu gedung ini ada satu, misalnya dari core tadi masuk ke sini, ini gedung nih. Nah, ini ada lantai. Ini lantai 1 ke sini, lantai 2 ke sini, lantai 3 ke sini. Nah, dari sini baru ke core switch. Nah, ini akses nih. Ini ada di setelah si distribusi switch masuk ke akses. Ini ada di setiap lantai. Tergantung jumlah dari user ya. Kalau usernya banyak berarti akses switch ini harus banyak juga. Akses switch ini sangat variatif, mulai dari 8 sampai 48 port ya. Meskipun variasinya berbeda. Misalnya 48 port ini ada yang 52 port, tapi secara ini sih 8, 16, 24, 48. Kelipatannya seperti itu. Nah, kita nggak tahu tuh kenapa kelipatannya seperti itu, nggak tahu. Tapi hampir semua produk seperti itu. Access point sekarang. Access point merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area local network untuk mengirim dan menerima data, tapi nggak pakai kabel. Ini namanya kalau di umum namanya wireless. Nah, kenapa kita nyebutnya access point? Karena wireless itu ada 2, wireless yang access point sama wireless yang routing. Kalau access point ini cuman meneruskan jaringan dari jaringan yang di atasnya. Kalau routing itu enggak, routing itu dia bikin sendiri untuk kemudian disebarkan ke endpoint. Nah, itu adalah fungsinya
access point. Ya, sama seperti switch sih sebenarnya, cuma dia nggak pakai kabel aja. Oke, apa ini selanjutnya? Server. Server adalah perangkat sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Nah, kenapa disebut server? Ya karena orang itu ngaksesnya ke sini, sementara komputer itu hanya untuk mengakses. Jadi semua aplikasi misalnya Facebook, YouTube dan seterusnya itu secara dasar sih sebenarnya seperti ini. Jadi kita itu ngakses ke ini, orang ngakses ini lah, ketemunya lah di sini. Namanya server. Perangkat kerasnya ya. Nah, di dalamnya server ini ada aplikasi macam-macam. Ini tergantung kebutuhan dari setiap organisasi. Monitoring jaringan. Nah, setelah kabel terpasang nih, terus kemudian jaringan terpasang, server terpasang, access point terpasang. Apa yang dibutuhkan? Ya tentu saja monitoring. Kenapa dibutuhkan monitoring? Nah, karena kita nggak mungkin dong ngawasin jaringan yang sebegitu banyaknya ini. Apalagi sumber daya SDM IT kan biasanya kalau di organisasi itu terbatas. Nah, makanya perlu yang namanya monitoring jaringan ini. Jadi semua perangkat itu termonitoring atau ada di satu dashboard yang sama. Jadi bisa kelihatan nih, misalnya prosesnya habisnya berapa, memorinya berapa, RAM berapa. Bukan hanya untuk server, untuk perangkat jaringan juga sama, untuk switch, akses, distribusi, core, bahkan router sama aja, semuanya bisa dimasukin sini. Monitoring jaringan. Nah, contoh monitoring jaringan apa? PRTG, Kakti, Nagios, NetNetMod, dan lain-lain. Ini ada yang free, ada juga yang berbayar, silahkan dipakai. Nah, selain monitoring tadi, siapa sih yang menjalankan untuk menjamin untuk koneksi jaringan itu bagus? Ya tentu saja adalah yang namanya maintenance. Maintenance itu ya begitu. Maintenance kalau orang ngomong mah enak aja, tinggal duduk, lihat-lihat YouTubean. Tapi begitu ada masalah, aduh gak karu-karu. Dan tentu saja kerja maintenance itu nggak pernah kelihatan, karena yang dilihat adalah hasilnya. Kalau bagus ya nggak dipuji, kalau jelek dikatain. Itu udah nasibnya maintenance ya. Nah, di saya ada namanya rekap. Ini untuk penanganan keluhan itu kita bagi-bagi sedemikian rupa. Ini untuk komputer ya, untuk jaringan internet dari sana. Misalnya Januari ada berapa, dan ini total. Jadi bisa dilihat untuk kerusakan-kerusakan tentu yang besar mana. Nah, ini tentunya nanti berhubungan dengan ketersediaan dana yang ada dalam organisasi tersebut. Oke, setelah tim maintenance apalagi? NE namanya network engineer, adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun hingga mengelola jaringan untuk memastikan jaringan di perusahaan bisa bekerja dengan baik. Seorang network engineer biasanya mempunyai pengalaman atau pendidikan formal khusus belajar atau sertifikat produk. Contoh sertifikat produk tentunya adalah CCNA dan MTCNA. Sekarang ada banyak, Vertigate juga ngeluarin, kemudian DCN juga ada. Ada banyak sih sertifikasi, ini tergantung produk. Nah, mana yang terpakai ya tergantung kebutuhan di lapangan. Cuma untuk NE ya seharusnya sih punya untuk sertifikat. Atau paling enggak ya ikut kursusnya lah. Kalau ujiannya nggak ikut. Mungkin karena terkendala biaya dan seterusnya. Nah, dari mana sih PowerPoint atau tampilan paparan ini disusun? Referensinya dari sini nih, ada dari Panduit, kemudian ada websitenya Panduit, website resminya dari Panduit, websitenya Cisco, kemudian Kominfo, kemudian ada repositoriesnya si Unsada, ada juga. Jadi ada banyak referensi ya, dan tentu yang paling banyak ya pengalaman. Oke, ini adalah tim maintenance teman-teman saya. Tebak saya yang mana? Nanti saya kasih sendok. Oke, selesai ya. Terima kasih untuk perhatian dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.